warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para asatidz, para hujjaj, Bapak-bapak sekalian, hadirin jamaah Majelis Taklim Miftahul Khair, jamaah Majelis Taklim lainnya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul untuk melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada pembahasan tentang wadah atau tempat. Mu'allif, musannif ini mengajukan bab ini, pasal tentang wadah ini setelah pembahasan air dan najis. Ini antara lain kenapa urutannya wadah hubungannya adalah dengan air. Artinya kalau kita sudah tahu macam-macam air, kita sudah tahu juga macam-macam najis. Walaupun kita sudah tahu macam air, macam najis, tapi wadah ini juga perlu diperhatikan. Kita nyimpen air itu kan dalam wadah. Nah, wadah-wadah ini ada beberapa wadah yang tidak boleh kita pergunakan untuk menyimpan air. Nah, disinilah maksud dari pembahasan tentang pasal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Ini adalah sebuah pasal fi bayani ma yahrumu isti'maluhu, dalam menjelaskan tempat yang haram penggunaannya, minal awani yakni tempat-tempat, wa ma yajuzu dan boleh. Tentunya di sini kata-kata boleh ini bukan kata-kata hukum, saudara. Kata-kata hukum itu ya cuma 5. Kata-kata hukum itu ya cuma mubah, kalau boleh mubah, atau wajib yang bandingannya haram, sunnah bandingannya makruh. Ya udah begitu aja 5 itu kata-kata hukum. Nah, jadi yang dimaksud di sini ya juzu, dimaksud di sini adalah boleh kita pergunakan. Yahrumu di sini ya haram. Ini sudah istilah hukum di sini. Ini pasal menjelaskan tentang tempat-tempat atau wadah-wadah yang boleh kita gunakan dalam artian mubah dan juga yang haram kita gunakan. Wa bada'a bil awwali faqala. Kemudian musannif memulai dengan yang awal, maksudnya yang haram. Yang haram dimulai pertama kali, faqala, lalu beliau berkata wala yajuzu fi ghairi daruratin, dan tidaklah boleh fi ghairi daruratin dalam keadaan yang bukan darurat, li rajulin aw imra'atin, untuk orang laki maupun perempuan tidaklah boleh, maksudnya haram, istimalu syai'in, menggunakan sesuatu, min awani dhahabi wal fiddati, dari wadah-wadah emas dan perak, la fi aklin wala fi syurbin, tidak boleh atau haram dalam makan dan juga dalam minum, wala fi ghairihima, dan juga tidak dalam selain keduanya, selain dari makan dan minum. Laki maupun perempuan kita ini tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas, tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Tidak boleh di sini maksudnya haram. Haram, saudara. Ini kopi ada yang pakai gelas emas, gelas perak, nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, mendingan dijual ya, Ustaz. Tahuan. Jadi buat nyimpen air, orang dulu sebutnya tempayan ya. Tempayan itu nggak boleh pakai wadah yang terbuat dari emas atau dari perak. Nah, hukum keharamannya ini baik dalam tempat untuk tempat minum maupun tempat makan. Dua-duanya nggak boleh. Dasar hadisnya ini dasar hadis dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan la tashrabu wa la ta'kulu fi ina'id dhahabi wal fiddati. Janganlah kalian makan, janganlah kalian minum
dalam wadah emas dan perak nggak boleh. Sekaya apapun itu nggak boleh. Orang dia mau orang miliarder misalnya, miliuner, dia tetap tidak boleh makan pakai wadah dari emas, tidak boleh juga dari perak. Ini keharaman ini sifatnya awalnya memang sabda Rasulullah. Ini dalam hal makan dan minum. Bagaimana dalam hal yang lainnya? Wala fi ghairihima, baik selain makan dan minum juga nggak boleh. Ini yang namanya kias. Kita sedikit belajar usul fiqh. Dalam usul fikih ini ada yang disebut dengan kias. Kita tahu sumber hukum pertama itu Al-Quran. Yang kedua sunnah atau hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat kias ini. Nah kiasnya, kias dari makanan dan minuman ini. Dasar hadisnya, zahir hadisnya menyebutkan la ta'kulu wa la tashrabu fi ina'id dahabi wal fiddati. Jangan kalian makan dan minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah ini namanya hukum asal. Hukum asal yaitu haram, hukum asal. Kemudian hukum asalnya haram. Kemudian asalnya apa? Asalnya makan dan minum. Kemudian far'nya apa? Far'nya selain makan dan minum. Nah baru di situ ditentukan hukum far'nya. Hukum far'nya diikutkan dengan disamakan dengan makan dan minum, maka selain makan dan minum juga hukumnya haram, karena larangannya larangan dari Rasulullah ini. Karenanya sebagian ulama ini menyebutkan ini larangan meskipun zahir hadisnya menyebutkan makan dan minum, maka bisa dikiaskan nggak boleh juga atau haram juga kita menggunakan untuk selain makan dan minum. Peniti ada yang dari emas, warnanya doang kali itu mah. Niti, saking kayaknya peniti pakai dari emas aja dah udah. Niti, gantungan kunci dari emas nggak boleh. Ini yang dimaksud fi ghairihima. Tidak boleh menggunakan dalam selain makan dan minum. Ya buat ini buat apa namanya hiasan-hiasan, ya itu juga tidak boleh. Ada pendapat yang mengatakan Imam Bulkini, beliau mengatakan bahwa untuk menghias tempat-tempat seperti masjid dan juga makam-makam orang-orang soleh ini boleh menurut Imam Bulkini untuk syiar Islam. Artinya untuk syiar Islam ini untuk mengangkat nama Islam maka diperbolehkan, walaupun ini bukan pendapat yang mu'tamad atau bukan pendapat yang kuat. Ada kebolehan untuk menggunakan emas dan perak dalam perhiasan tempat-tempat yang dimuliakan seperti makam-makam orang soleh. Ya, ini satu pendapat yang sedikit, ya, bukan yang mu'tamad. Tapi umumnya jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan nggak boleh untuk makan, minum, selain makan dan minum juga gitu. Selain makan dan minum juga nggak boleh. Kubah emas ya, kubah emas. Kubah emas emang dari emas bener. Cincin. Nah di cincin ini ada pengecualian. Yang dimaksud di sini menggunakan wadah yang haram untuk laki dan perempuan menggunakan wadah. Nah adapun perhiasan, kalau perempuan boleh. Perhiasan seperti cincin untuk laki-laki haram, tapi kalau untuk perempuan boleh. Ini yang emas. Laki-laki bagaimana? Laki-laki boleh. Laki-laki boleh menggunakan perak. Jadi keharaman emas dan perak yang sifatnya dua-duanya kena, emasnya juga haram, peraknya juga haram. Ini dalam penggunaan selain perhiasan. Dalam bab hilyah atau perhiasan, ini ada bab tersendiri. Perhiasan, penggunaan perhiasan. Kalau perak untuk laki-laki boleh, tapi kalau emas untuk laki-laki nggak boleh. Emas haram. Perempuan gimana? Perempuan boleh. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai perak. Jadi bab perhiasan nih lain babnya. Wa kama yahrumu istimaluhu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin fil asahi. Sebagaimana haram menggunakan emas dan perak yang telah dituturkan tadi, yahrumu ittikhadhuhu juga haram ittikhadhuhu mengambil. Maksudnya mengambil di sini menyimpan. Ai iktina'u, menyimpan ma dzukira, menyimpan sesuatu yang sudah disebutkan tadi min ghairi istimalin fil asahi, min ghairi istimalin tanpa digunakan. Fil asahi menurut kaul yang lebih sahih. Artinya kalau ada kaul yang lebih sahih, itu ada kaul
yang ghairu sahih, ada kaul yang di bawahnya itu. Tapi yang paling tinggi, kaul yang paling sahih, ini keharaman menggunakan emas, wadah emas dan perak. Nah, ini keharamannya juga berlaku untuk menyimpannya. Menurut kaul yang lebih sahih, ini menyimpannya juga nggak boleh. Disimpan, ya ditimbun nggak boleh. Untuk wadah-wadah itu, wadah-wadah yang emas. Nah, kemudian ada permasalahan. Bagaimana kalau orang itu yang jualan? Nah, kalau jualan lain, atau orang itu memang seorang pengrajin, dia seorang pengrajin yang punya order, ya kalau dipesan orang maka dia harus ada ready, itu harus materialnya. Kalau untuk pedagang misalnya, atau untuk orang yang membuat, zaman dulu itu uang pak pakainya dinar itu dari emas, atau dirham dari perak. Nah, untuk mereka yang kerjanya memang menjual perhiasan atau menjual barang-barang yang dibuat dari emas, maka diperbolehkan menyimpannya. Ini sebuah pengecualian. Kolektor. Apa? Kolektor. Kolektor emas. Iya, emas dan perak. Itu wadah di sini ya. Wadah di sini istimaluhu madzukira. Istimalu madzukira maksudnya menyimpan wadah dan emas. Yang nggak boleh itu wadah dan emasnya. Nah, kalau dia menyimpan tapi untuk investasi, ya tinggal nanti aja, tinggal dikeluarin zakatnya aja. Jadi boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh wadah emas, wadah perak disimpan, itu nggak boleh. Kalau dia seorang kolektor tadi istilahnya, emang orang yang suka mumpuni itu, silakan dikumpulkan, tapi nanti pasti kena zakat itu. Ketika sudah mencapai nisabnya 90 gram, dia udah punya simpanan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Malah yang nggak kena zakat pak, kalau kita pakai, istri kita sebelah kanan 45 gram, sebelah kiri 45 gram, nggak kena itu, asal dipakai aja, asal dipakai. Kalau disimpan kena, disimpan udah sampai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Wa yahrumu aidun al-ina'ul matliyu bidhahabin aw fiddatin. Begitu juga haram al-ina'u al-matliyu, wadah. Pembahasan kita tentang wadah ini, wadah yang disepuh bidhahabin dengan emas, aw fiddatin atau perak, in hasala minat tilai syai'un bi'ardihi alan nar. Apabila hasil, maksudnya keluar dari sepuhan tadi, syai'un, sesuatu, bi'ardihi, dengan cara memanggangnya atau membakarnya, alan nari, di atas api. Menyepuh juga nggak boleh, menyepuh wadah di sini ya, al-ina, wadah disepuh emas nggak boleh. Panci biasa stainless, tapi disepuh pakai emas, disepuh pakai perak nggak boleh juga, hukumnya haram. Nah, keharaman menyepuh barang-barang, wadah-wadah dengan emas dan perak ini, kalau tebal atau lapisan sepuhannya itu sekiranya dia terlalu tebal, sehingga saat kita panaskan dengan air, dengan api, ini akan keluar. Jadi emasnya atau peraknya keluar. Tapi kalau sekiranya sangat tipis, nggak apa-apa. Tapi kalau sepuhannya ini kemudian tebal, dan saat dipanaskan dengan api, atau dipanaskan dengan api, emas dan perak ini keluar, maka keharamannya mutlak. Di situ ada keharaman. Jadi nggak boleh disepuh, ya dilapisin maksudnya. Wa yajuzu istimaluhu wa yajuzu istimalu ina'in ina'i ghairihima. Dan juga bolehlah, maksudnya mubah, menggunakan wadah selain emas dan perak, ai ghairi dhahabi wal fiddati, selain emas dan perak, minal awanin nafisati, dari wadah-wadah yang bagus, kaina yakutin, seperti wadah yakut. Yakut itu batu pak, yakut, jadi kayak permata, yakut, diamond. Jadi batu-batu mewah, ya batu-batu yang memang ada sertifikatnya biasanya itu. Yang demen cincin tahu tuh yakut. Jadi bukan cuma batu biasa, ini adalah batu mulia, termasuk barang mewah. Bagaimana kalau barang mewah lain selain emas dan perak? Selain emas dan perak boleh. Kita bikin cobek, tahu cobek ya? Iya, cobek dari apa?
cobek dari dari berlian atau dari yakut atau dari zamrud ya boleh. Batu zamrud tuh yang hijau boleh. Bacan, giok, buat apa? Buat ulekan ya boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh di sini emas dan perak. Meskipun itu mewah, meskipun batu-batu itu adalah batu-batu mulia, batu-batu yang mewah, yang bagus diperbolehkan. Yang nggak boleh di sini adalah emas dan perak. Wadah emas dan perak ini tidak boleh digunakan. Selain emas dan perak boleh. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bidobbati fiddatin kabiratin. Haramlah al-ina'u wadah al-mudabbabu bidobbati fiddatin kabiratin yang ditambal atau yang dipatri dengan tambalan perak yang besar urfan secara uruf atau secara umum. Umumnya orang itu menganggap besar lizinatin untuk perhiasan. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karohati. Kalau itu dobabnya atau patriannya, tambalannya itu besar tapi li hajatin untuk kebutuhan jaza ma'al karohati boleh ma'al karohati tetapi makruh. Aw sagiratan urfan li zinatin kurihat. Atau tambalannya kecil secara umum, secara uruf dipandang kecil li zinatin untuk perhiasan kurihat maka makruh. Aw li hajatin atau untuk hajat kebutuhan fala tukrahu sedikit tapi buat hajat maka tidak makruh. Amma dhabbatu dzahabi fatahrumu mutlaqan. Adapun mematri atau menambal dengan emas fatahrumu mutlaqan maka itu haram mutlak. Kama shahhahahu Nawawi sebagaimana keterangan yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Nah, kalau tadi wadah kemudian tempat atau wadah yang disepuh dengan emas. Sekarang bukan disepuh. Bedanya sepuh itu dengan patri. Kalau patri itu apa ya? Tambel, ya. Patri yang nggak ada ini patri. Dia absen. Ditambel. Jadi dia bukan disepuh. Kalau disepuh kan rata. Nah, kalau dia nggak, ada bagian-bagian dari wadah itu yang kita tambel. Bolong misalnya. Nah, kita tambel pakai perak. Kalau sedikit boleh. Kalau banyak gimana? Kalau banyak lihat-lihat untuk apa? Kalau banyak untuk perhiasan nggak boleh. Hukumnya haram. Kalau banyak jadi lubangnya cuma dikit sebenarnya, tapi dia bikin gambar. Gambarnya gambar Garuda Pancasila misalnya. Pakai perak haram. Kalau banyak. Nah, kalau sedikit untuk hajat boleh. Kalau sedikit karena untuk kebutuhan. Ini kalau nggak ditambal, kalau nggak dipatri, ini wadah ini nggak dipakai nih sayang-sayang, maka ditambal pakai perak karena kebutuhan buat nambal itu boleh kalau sedikit. Sedikit kalau buat ini, kalau buat perhiasan, buat hias-hias boleh. Sedikit kalau untuk menghias saja boleh. Jadi patokannya di sini adalah untuk hajat atau kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud andai tidak dipatri, maka dia nggak bisa dipakai lagi, maka harus ditambal. Itu namanya hajat. Kalau untuk hajat sedikit boleh halal, tapi kalau banyak boleh juga tapi makruh. Bukan buat hajat, buat perhiasan doang, buat gaya-gayaan. Kalau buat gaya-gayaan nambel pakai perak, kalau sedikit makruh. Tapi kalau banyak buat gaya-gayaan, orang nggak ada lubang yang nggak ada apa, tapi dia hiasin itu wadahnya, dia hiasin pakai gambar banyak gede lagi gambarnya, Harley Davidson misalnya, pakai perak, maka hukumnya haram kalau buat gaya-gayaan doang. Gigi palsu sama laki lagi yang pakai ya? Iya, gigi palsu nggak boleh sebenarnya itu Ustaz, yang emas nggak boleh tuh gigi palsu. Perak masih boleh. Perak dihajatin untuk hajat. Kalau untuk hajat boleh. Ini perak tadi. Kalau emas mutlak nambel dengan emas, ini juga mutlak nambel barang-barang ini dengan emas mutlak. Memang ada pengecualian saudara. Ada pengecualian diantaranya kalau seseorang itu dia bisa sembuh atau bisa hilang penyakitnya dengan emas atau dengan perak misalnya. Itu berdasarkan nasihat atau anjuran dari dokter yang udah terpercaya, maka boleh.
namanya buat hajat. Nah mungkin semacam tadi tambal gigi atau giginya itu sendiri, kalau memang kata dokternya ini nggak bisa Pak kalau nggak pakai emas, harus pakai emas. Ini kalau pakai selain emas ini bakal lubang lagi, bakal hancur lagi. Nah kalau kata dokter seperti itu boleh. Ini pengecualian. Jadi ada setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Cuma kita juga nggak boleh gampangin. Dokternya dokter mana dulu? Dokter yang udah ini belum, yang memang sudah terverifikasi belum, yang ya terpercaya. Kenapa? Iya, harus dokter yang terpercaya. Kata dokter, ini Bapak kalau makan begini-gini aja nggak bakal sehat, makannya harus pakai piring emas, misalnya begitu. Kalau dokternya memang dokter terpercaya, boleh. Nah, kalau sekiranya penyakitnya sudah hilang, sembuh, maka keharaman itu ada lagi. Artinya kalau udah sembuh nggak boleh pakai terus. Ini yang namanya darurat. Ya, kalau darurat diperbolehkan. Kita darurat emang tidak ada obat lagi selain pakai wadah yang emas itu yang bisa menyembuhkan, boleh pakai. Begitu udah sembuh, penyakitnya hilang, udah nggak boleh terusin lagi. Kita darurat nggak ada makanan apa-apa, adanya cuma daging anjing misalnya. Ya darurat, andai kita nggak makan mati, boleh. Cuma jangan nambah, jangan terus ya besok nyari lagi. Darurat itu diperbolehkan dalam keadaan darurat. Ketika sudah hilang keadaan daruratnya, maka balik lagi ke hukum asalnya. Ini pembahasan tentang wadah. Jadi wadah di sini, andai kita tetap terjang larangan-larangan, tetap pakai ini aja, pakai wadah yang dari emas misalnya. Buat apa? Buat nyimpen air. Maka wudhu kita pakai air itu sah. Wudhunya tetap sah, cuma haram. Artinya tetap dapat dosa. Dapat wudhunya sah juga dapat dosa. Kayak orang sholat Pak, orang sholat tapi pakai sarungnya sarung colongan, sah nggak sholatnya? Sah, cuma dosa. Tetap jadi keharaman. Ada dua hal yang berbeda di situ. Iya. Ini wudhu di bab air, maksudnya bab air. Kemudian setelahnya baru dihadirkan ini bab wadah, supaya kita tahu kalau kita menyimpan air atau kalau kita perlu air, maka gunakanlah wadah-wadah yang diperbolehkan, yang mubah dalam agama. Faslun fistimali alati siwak. Ini sebuah pasal dalam menggunakan alat siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Siwak itu termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Wa yutlaqu as-siwak aidun ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Dan dimutlakkan as-siwaku, siwak aidun juga. Siwak juga bisa disebutkan untuk ala ma yustaku, untuk sesuatu yustaku bihi yang digunakan untuk bersiwak. Min arakin, dari kayu arok, wa nahwihi, dan semisal kayu arok. Siwak ini termasuk sunnah-sunnah wudhu. Di antara sunnah-sunnahnya wudhu adalah kita bersiwak. Kalau kita tahu sunnah wudhu itu mulai dari cuci tangan, itu sunnah Pak, nggak wajib. Kumur-kumur dan istinsyaq juga sunnah, nggak wajib. Termasuk sunnah wudhu siwak. Tempatnya di mana? Tempatnya di antara cuci tangan dengan kumur-kumur di situ. Kalau kita lupa siwakan saat wudhu, begitu selesai wudhu baru siwakan, nggak apa-apa, tetap hasil. Artinya hasil di sini tetap dianggap kita melakukan kesunatan wudhu. Ditempatkan bukan di situ, di awal sekali bagaimana, belum ngapa-ngapain, belum cuci tangan, tapi kita siwakan, boleh juga dapat. Cuma afdolnya ketika kita wudhu, kita pengen dapat kesunatan yang afdol dari siwak ini, maka diantara cuci tangan dengan kumur-kumur di situ. Ini gunakan siwak. Jadi siwak itu termasuk sunnah-sunnah wudhu. Kan kita tahu kuping, ya, membasuh kuping itu wajib atau sunnah tuh Pak? Sunnah. Nah diantara yang sunnah-sunnah itu ada yang namanya siwak. Walaupun kita jarang dengar, tapi disunahkan ketika kita wudhu itu siwakan. Siwak termasuk yang disunnah, termasuk dalam sunnah-sunnah wudhu.
Siwak ini juga bisa disebutkan untuk segala sesuatu yang digunakan membersihkan gigi dengan kayu arok atau sejenisnya. Ada kayunya, namanya kayu arok. Saya kadang bawa, kadang enggak. Yang pasti saya bawa sih kunci motor. Ini bawa nih. Ada itu. Nah, itu. Ini siwak nih. Jadi siwak itu penggunaannya seperti ini, Pak. Biarin aja yang di luar kagak ngeliat. Jadi nanti ada pembahasannya. Ada pembahasan tentang siwak ini. Nah, siwak ini namanya kayu arok. Kalau masih baru boleh dapat hadiah umroh. Orang bawa. Gigitin dulu. Gigitin sampai dia ada seratnya. Kalau udah ada seratnya, baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati, aku niat siwakan sunnah karena Allah Ta'ala. Disunnahkan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah, terus begini, Pak. Megangnya begini. Megangnya dengan 3 jari. Jadi telunjuk, tengah sama manis ini ada di atas. Nah, jempol sama kelingking ada di bawah. Mulai dari depan dulu. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala gini. Nah, jangan begini, tapi gini. Ada istilah ardon dan tulan yang melebar dan memanjang. Kalau untuk ini gigi, maka dia makruh kalau memanjang, jadi lebar gini aja. 1, 3 kali, 2, 3. Ini enggak, ya 3 kali kanan. Setelah itu 3 kali kiri atas. Tuh, 2, 3. Kemudian kanan lagi, bawah. Terus ini udah selesai, kembali sini lagi selesai, baru istilahnya itu langit-langit ya. Istilah langit-langit dan lisan. Lisan itu lidah. Udah selesai. Iya. Itu caranya, cara siwakan. Panjangnya juga pendek kan? Iya, pendek kan itu. Bahaya tuh. Sambung. Ini tukar tambah misalnya. Dengan kayu arok ini siwak. Siwak ini sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Andai aku tidak menyusahkan umatku, maka aku pengen mewajibkan mereka, menyuruh mereka untuk siwakan setiap kali sholat. Ini saking Rasulullah senangnya sama siwak dan tahu manfaatnya siwak. Banyak manfaatnya siwak, Pak. Di antara manfaat siwak itu mempermudah pemahaman waktu belajar atau ngaji. Itu siwak. Di antaranya juga siwak itu membantu orang atau mencegah dari su'ul khotimah. Termasuk juga siwak manfaatnya ini mempercepat keluarnya ruh dari jasad untuk orang yang lagi sekarat. Kalau bapak lagi sehat mah nggak bakal mati, nggak. Saya aja sampai sekarang alhamdulillah ya. Tapi kalau untuk orang yang lagi sekarat, siwakin, Pak. Siwakin cepet. Jadi ada yang baca surat Ar-Ra'd kan gitu ya. Kalau susah, ada juga yang siwakin aja. Siwakin. Niat aja sunnah. Saya niat menyiwaki orang ini sunnah karena Allah. Ya, itu gampang mengeluarkan ruh dari jasad. Di antara ini hikmah siwakan ini. Banyak sekali manfaat siwak. Nah, siwak Rasulullah tahu begitu banyak manfaatnya. Beliau mengatakan, andai tidak menyusahkan umatku, aku pengen banget menyuruh mereka siwak setiap sholat. Jadi kayak wajib. Tapi Nabi Muhammad ini orangnya sangat sayang kepada umatnya. Khawatir wajib. Ya namanya orang pesanggerahan ya. Siwaknya aja pendek banget. Kan kalau diwajib orang pesanggerahan ngomong, ini bagus punya, yang lain nggak punya ya. Ini kalau diwajibkan kasihan pada umatnya. Banyak contoh-contoh dalam syariat. Rasulullah menyebutkan, aku khawatir diwajibkan, makanya
Tidak, aku laksanakan terus. Di antaranya itu sholat tarawih. Sholat tarawih Rasulullah 8, khawatir sampai 3 malam itu 8. 3 malam, setelah malam berikutnya Rasulullah nggak keluar lagi. Kenapa? Khawatir. Aku khawatir diwajibkan. Karena saat itu kan wahyu masih berjalan terus. Semasa Rasulullah hidup berarti masih ada wahyu. Dan kalau ada wahyu berarti masih ada kemungkinan turun hukum. Turun hukum, khawatirnya diwajibkan oleh Allah. Kasihan umatnya, lagi kenyang sama kolak, lagi kenyang sama makanan, disuruh diwajibin lagi gitu. Wah, bisa perek semuanya. Akhirnya Rasulullah berhenti sampai hari ketiga. Nah, saat masa para sahabat udah Rasulullah udah nggak ada, berarti kan wahyu berhenti. Dan nggak ada wahyu, nggak bakal mungkin kewajiban turun, nggak bakal mungkin perintah yang tadinya tarawih itu sunnah kemudian berubah jadi wajib, nggak bakal mungkin. Oleh karenanya Sayyidina Umar menggagas tarawih sama-sama. Itu udah berdasarkan musyawarah para sahabat, tarawih bareng-bareng 20, dipilihin imam-imamnya yang paling cakep-cakep dari sahabat. Jadilah 20 itu sebagai ijma atau kesepakatan sahabat. Jadi ya, yang kita pakai selain sunnah ya ijma juga. Rasulullah berhenti di hari ketiga khawatir menyulitkan umatnya. Begitu juga ini siwak, sunnah saja. Padahal Rasulullah sangat suka, tapi khawatir menyulitkan umatnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Wala yukrahu tanzihan, dan juga tidak makruh siwak itu secara makruh tanzih illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari atau setelah zuhur lis-shaimi, untuk orang yang puasa fardhon aw naflan, baik puasa fardu atau puasa sunnah. Pada zulul karahatu bi ghurubi syamsi, dan hilang kemakruhan siwak sebab terbenamnya matahari atau maghrib. Waqtar Nawawiyu, dan Imam Nawawi memilih adamal karahati, tidak makruh mutlakon secara mutlak. Dasar hukum siwak sunnah, segala macam keadaan sunnah. Kita mau baca kitab siwak, kita mau sholat siwak, mau kumpul sama orang rame-rame juga siwak. Siwak dasar hukumnya sunnah. Tapi ini jadi makruh untuk orang puasa. Hukum itu bisa berubah. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan ilatnya, ada atau nggak ada ilatnya. Nah, siwak ini kalau untuk orang puasa setelah zuhur hukumnya makruh. Ntar boleh lagi apa? Ntar udah maghrib baru boleh lagi. Kalau sebelum zuhur gimana? Boleh, tidak makruh. Ini pendapat ulama. Adapun Imam Nawawi punya pendapat sendiri. Imam Nawawi menyebutkan siwak untuk orang puasa boleh-boleh aja. Pagi ke apa, habis zuhur, habis asar tuh lagi bau-baunya itu orang puasa. Menurut Imam Nawawi boleh, tidak ada kemakruhan. Ada perbedaan pendapat di sini. Nah, siwak ini kita kumpul sama orang, kita mau zikir, baca yasin, siwak juga disunahkan. Kita mau baca Al-Quran, disunahkan juga siwak. Ngaji, disunahkan juga kita siwak sebelumnya. Wa huwa ay siwaku fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Siwak ini dalam tiga tempat berikut ini asyaddu istihbaban, sangat sunnahnya, lebih tinggi kesunatannya min ghairiha, daripada selain tiga tempat ini. Mana tiga tempat yang dimaksud? Pertama, ahaduha inda taghayyuril fami min azamin, ketika berubahnya mulut karena diam. Kila, dikatakan azam itu apa? Huwa sukutun tawilun, yaitu diam yang panjang. Wakila huwa tarkul akli, yang dimaksud dengan azam itu adalah tidak makan. Wa innama qala wa ghairuhu, disebutkan di sini wa ghairuhu liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azmin. Ini untuk mencakup berubahnya mulut bi ghairi azamin, dengan tanpa diam tadi. Kakli dirihin kalihin, seperti makan makanan yang punya bau yang menyolok. Tukmin wa basolin wa ghairihima, seperti bawang putih, bawang merah dan lainnya. Jengkol, pete, apa lagi? Apa? Toke. Makan toke, Bang.
wa ghairiha. Siwak dasar hukumnya sunnah. Nah, ada beberapa waktu, ada 3 waktu ini siwak kesunatannya ini sangat kuat dan artinya sangat dianjurkan kita siwakan di 3 waktu ini. Yang pertama, ketika mulut kita udah mulai berubah baunya, udah gak enak baunya karena azam. Azam ini asam apa ya? Azam dah. Azam di sini pakai hamzah ya Pak. Ada yang mengatakan ulama azam yang dimaksud di sini karena kita diem. Orang kalau nggak ngomong diem aja, nggak aktivitas, itu biasanya mulutnya berubah baunya, itu diam. Atau yang dimaksud dengan azam ini dia lagi puasa. Nah ini sangat disunahkan. Tarkul akli, dia lagi tidak makan, ini juga termasuk yang disunahkan untuk terus siwakan, jangan tinggal siwak. Nah, wa ghairuhu, kenapa disebutkan siwak itu sangat disunahkan ketika mulut sudah mulai berubah aromanya karena diam atau karena lainnya. Nah, karena lainnya yang dimaksud sini bisa karena makan makanan tertentu, ya seperti makan bawang putih, bawang merah, duren, ya tadi udah disebutin tuh jengkol, pete. Nah itu sangat disunahkan. Sunahannya sangat tinggi, ya sangat dianjurkan saat mulut sudah mulai berubah baunya. Wasani indal qiyami ayistilqadi minan naum. Yang kedua, kesunatan siwak ini sangat tinggi atau sangat dianjurkan indal qiyami, ketika bangun, ayil istiqadi minan naumi, ketika bangun tidur siwakan. Karena kalau bangun tidur itu pasti diem lama. Kalau kita diem lama, mulut pasti bau. Nah, disunahkan bangun tidur siwakan juga. Batal itu indal qiyami ila sholati fardhan aw naflan. Yang ketiga, ketika hendak sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika kita hendak sholat, maka kita disunahkan juga siwak. Ini 3 tempat. Ya, ini 3 tempat di mana anjuran siwak ini sangat ditekankan. Waktu kita mulutnya sudah mulai bau, buru-buru ambil siwak. Yang kedua, kita bangun tidur, jangan lupa samping bantal ada siwak. Kemudian kita mau sholat, jangan lupa di kantong kita atau di tempat sholat kita itu ada siwak. Dan masing-masing jangan dipinjemin, jangan siwak kolektif, nggak ada. Ini siapa nih punya kelompok 3 siwaknya punya 1 kelompok, jangan, masing-masing. Disunahkan ketika kita mau sholat. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi talatatil madhkura mimma huwa madhkurun fil mutawwalat. Dan jadi muakkad atau jadi kuat juga kesunatan siwak selain dari 3 yang disebutkan tadi. Dalam 3 yang disebutkan tadi, mimma huwa madhkurun fil mutawwalat, yaitu di waktu-waktu yang disebutkan dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Qiraatil Quran, seperti baca Quran, wasfiroril asnan, dan kuningnya gigi. Ya, ini banyak tempat, bukan hanya 3 ini. Banyak keadaan di mana siwak ini sangat dianjurkan. Antara lain ketika kita mau baca Quran, siwakan. Baca Quran biasa Pak. Kan di sini kan orang wirid Quran semua ya. Habis sholat Quran 1 ain, nanti sholat lagi Quran 1 ain. Meskipun bacanya baru dikit, itu disunahkan sebelum baca siwakan dulu. Yang dimaksud baca Quran ini ya baca Quran biasa, nggak harus qori siwakan gitu, nggak. Yang dimaksud baca Quran, siapa aja yang mau baca Quran maka disunahkan siwakan. Begitu juga isfirul asnan, ketika mulai menguningnya gigi. Wa yusannu ayyan bisiwaki as-sunnata, disunahkan niat ketika dengan siwak as-sunnata akan kesunatan. Nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala, atau dalam hati aku niat siwak sunnah karena Allah. Jadi ada sunnah karena Allah. Wa yastaka biyaminihi, disunahkan dia siwakan dengan tangan kanannya. Wa yabda bil janibil aimani fi famihi, mulai dari kanan. Wa yumirra ala saqfi halqihi, dan dia hendaklah melewatkannya
atau menjalankan siwak, ya, siwaknya digerakannya ala saqfi halqihi, atas langit-langitnya, imroran latifan, dengan gerakan yang lembut, wa ala karosi atrosihi, dan di atas sisi-sisi gigi gerahamnya. Sebagaimana tadi saya contohkan. Ini kesunatan dalam siwak. Siwak itu sendiri sunnah. Nah, pelaksanaan siwaknya juga ada kesunatan. Andai orang nggak niat sunnah, nggak niat dalam siwakan, tetap dapat pahala sunnah. Tapi bagusnya niat dalam hati, aku niat siwakan sunnah, gitu aja niat. Ada kerentak niat itu maksud, Pak, maksud. Karena segala sesuatu kalau nggak ada maksudnya, ya jadi bengong. Kalau nggak ada maksudnya, kayak kita kan datang ke sini ada maksudnya untuk ngaji atau untuk silaturahim dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada niat, ya berarti itu dia nggak dapat pahala dalam pelaksanaan ibadah-ibadah itu. Nah, pas sampai sini Bang, keder, saya lagi jalan atau mampir sini, lain nama yang udah niat dari rumah. Ya, karena dia datang ke sini ya bukan dengan niat itu. Nah, niat penting. Siwakan juga gitu, hendaklah kita niatkan sunnah. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lathati wa barik li fi, itu doanya. Jadi selain niat ada doa juga. Ya Allah, kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, putihkanlah dengan siwak ini, putihkanlah gigiku dengan siwak ini, kuatkanlah kuatkanlah gusiku, dan berikanlah aku keberkahan di dalamnya. Itu niatnya, boleh dalam hati sambil kita siwakan, sambil kita mohon kepada Allah. Nah, kemudian kesunatan siwak pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Kesunatan siwak juga, hendaklah siwak itu digerakkan di atas langit-langitnya, mulai dari sisi kanan, kemudian setelah itu diakhiri dengan langit-langit, dengan menggerakkan secara perlahan atau halus, ya, di langit-langit dan di lisannya. Seperti yang tadi saya contohkan, pegangnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an astaka sunnatan lillahi ta'ala. Ini 3 kali, 2, 3, 1, 2, 3, balik ke sini. Nah, yang bawah sekali aja, balik sini, sakfil halak, baru lidah, baru lisan. Yang lidah di sini di Fathul Qorib nggak ada, tapi di kitab-kitab lain termasuk di Syarah Fathul Qorib disunahkan juga menjalankan atau menggerakkan siwak di lisan itu lidah. Jadi bukan hanya langit-langit mulut, tapi juga di lidahnya. Kesunatan siwak ini. Iya. Siwak itu kan perbuatannya. Bendanya itu irok. Iya, kayu arok. Selain itu apa contohnya? Ada nggak selain irok itu? Kalau sekarang kan kita pakainya sikat gigi. Kalau kita niatkan bersiwak, dapat apa enggak? Ya. Dalam kitab Fathul Mu'in, wa yahsulu bikulli khashinin, siwak itu bisa hasil atau bisa dianggap sebagai siwakan dengan segala sesuatu yang sifatnya itu keset. Nah, yang sifatnya keset. Dari sini, ini mungkin ya kata saya, dari sini maka bisa sikat gigi itu disebutkan sebagai siwak juga ganti. Ini bikulli khashinin, dengan segala sesuatu yang sifatnya itu kasar atau seret. Ya, jadi jangan yang licin, keset. Sesuatu yang sifatnya itu keset. Cuma memang arokin wa nahwihi ini, kayu arok dan yang semisal kayu arok, permasalahannya sikat gigi kan jauh banget ya kemiripannya dengan kayu arok ya. Plastik itu. Plastik. Kalaupun ada, mungkin dicari sikat atau dibuat sikat yang memang bukan dari plastik, dari jerami misalnya. Atau orang dulu pakai apa Pak? Orang dulu Pak? Itu batu mah itunya, pastanya enggak batu. Ininya alatnya pakai tangan ya. Tangan aja hasil. Pakai tangan aja hasil memang.
Boleh. Asal tangan sendiri, jangan tangan orang lain. Pakai tangan itu termasuk dapat pahala siwakan gitu. Walaupun ada perselisihan. Jadi pertanyaan saya tadi, apakah sikat gigi itu bisa disebut sebagai siak? Kalau menurut saya nggak bisa kayaknya, lain. Jadi nggak ada kesamaan yang dekat dengan kayu. Toko, Walaupun mereknya siwak ya. walaupun mereknya siwak, ya itu kan jualan aja dia mah. Pastanya siwak, ada pastanya. Pastanya siwak gitu. Sikat gigi. Kalau kita sudah sikat gigi, maka tetap kita pakai siwak, maksudnya begitu. Jadi supaya dapat kesunahan, supaya kesunatannya itu tetap kita hasilkan, maka sikat gigi ya lain, nanti siwak kan juga lain. Cuma emang ya kalau siwak kan begini Pak, bagusnya begini. Tadi saya nggak tutup, nah ini karena lagi nyontoin, bagusnya tutupin lagi siwakan. Jangan diumbar. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashhari wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.